Oke, selamat datang teman-teman. Selamat datang Riza Safin. Apa kabar Riza Safin? Halo Fitria. Apa kabar Fitria? Em, Hussein Churchill, Irma Rafita 13. Selamat datang di mata kuliah konstitusi. Apa kabar teman-teman semua? Mohon maaf saya masih di luar ini. Tadi baru selesai acara di pengadilan negeri karena saya terdaftar sebagai mediator sengketa di Pengadilan Negeri Jember. Ini saya live di warung Cakwang dengan minum kopi banjir di sini. Tes suara teman-teman. Irma Rafita, Fitria, suara saya jelas gak? Irma Rafita, Fitria, suara saya jelas gak? Halo Irma, suara saya jelas? Putri Ayu, teman-teman bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, Husen, jelas ya Husen ya, suara saya ya. Mohon maaf saya di luar teman-teman. Dari tadi pagi hujan. Makasih Kevin, Putri Ayu makasih. Fadila selamat datang. Yusril alhamdulillah jelas Pak. Makasih Yusril. Tadi dari Lumajang ya teman-teman, hujan deras. Dan ini baru selesai acara di Pengadilan Negeri Jember. Ada apa namanya? Ada urusan karena saya ada apa namanya? Di Pengadilan Negeri Jember baru selesai ini tentang masalah mediator Pengadilan Negeri Jember karena saya mempunyai sertifikasi mediator. Jadi semenjak 2016 saya punya sertifikat mediator sengketa, yang mana sertifikat mediator itu bisa digunakan untuk banyak hal teman-teman, untuk menangani sengketa baik pengadilan negeri, pengadilan agama, kemudian di pengadilan niaga, ataupun sengketa di lingkup karena saya sebelum dosen ini saya juga mediator di PA Kota Probolinggo dalam sengketa waris, perdata, perceraian banyak juga. Maknanya di sini adalah teman-teman, pelajarannya adalah teman-teman mungkin kalau ada rezeki sambil setelah lulus S2, setelah lulus S1 teman-teman mungkin bisa ngambil sertifikat mediator ya, pelatihan mediator. Jadi hari ini mediator cukup kurang. Jadi profesi hukum itu tidak hanya pengacara teman-teman. Profesi hukum itu ada mediator, ada auditor hukum, ada juga yang dinamakan dengan legal drafter. Legal drafter itu pembuat undang-undang, itu profesi teman-teman. Dengan teman-temannya sertifikat keahlian, teman-teman itu nanti ke depannya bisa memperoleh pekerjaan dengan mudah. Karena hari ini yang dilihat itu tidak hanya ijazah, tapi yang dilihat itu VNRJ itu adalah sertifikat keahlian. Saya mempunyai sertifikat keahlian pengacara, saya punya sertifikat keahlian mediator di luar profesi saya sebagai dosen teman-teman. Jadi di luar dosen saya sebagai konsultan hukum dan juga mediator. Konsepnya itu adalah untuk bisa menangani sengketa baik perdata dan pidana. Maksud saya bicara ini adalah teman-teman mahasiswa juga tidak hanya berfokus pada masalah ijazah atau S1, ijazah S1 maupun S2, teman-teman harus mempunyai skill keahlian, entah skill menulis. Yang seringkali yang dilihat itu tidak ijazah teman-teman. Yang dilihat itu seringkali kalau kita bicara profesi hukum itu adalah sertifikat keahlian. Sertifikat keahlian itu sertifikat keahlian bisa berbentuk itu sertifikat mediator ataupun pengacara ataupun teman-teman yang sertifikat yang lain. Harapan nanti teman-teman bisa dengan mudah untuk bisa berperkara. Terus Pak Basuki menyelesaikan sengketa itu susah enggak? Itu tergantung jam terbang. Semakin jam terbang tinggi teman-teman untuk nangani sengketa itu semakin mudah nanti. Oke. Pak Rizky Dian selamat datang, Mas Soleh Muhammad selamat datang. Apa kabar Pak Rizky Dian Ervani? Selamat datang di mata kuliah saya, mata kuliah konstitusi. Mohon maaf saya live tidak di kampus teman-teman, juga tidak di rumah tapi di warung kopi ini. Di warung kopi. Sambil nunggu teman-teman yang lain, saya sarankan teman-teman untuk ngisi absensi terlebih dahulu ya di LMS. Hornisa ngisi SMS absensi jangan lupa. Kemudian teman-teman juga menjawab diskusi yang sudah saya share dan mengklik materi tentang saya ada pertanyaan yang di diskusi itu mengapa MK perlu di Indonesia. Maka teman-teman tolong analisis gitu.
Oke, kita mulai terlebih dahulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalam alaikal ali ayyuhal anam. Rabbun karim wa antahu khuluqan fashwalana indal karim. Amma ba'du, teman-teman yang saya hormati, mahasiswa Hukum Tata Negara 2 di mata kuliah Konstitusi yang berbahagia. Izinkan saya untuk membicarakan tentang mata kuliah Konstitusi pada pagi hari ini, yang mana kalau kita bicara kemarin pengertian konstitusi, tujuan sejarah konstitusi, saya bicara hari ini adalah eksistensi konstitusi. Eksistensi konstitusi itu saya bilang karena konstitusi itu menjadi penting sebagai bagian dari hukum tata negara untuk bisa menunjukkan suatu eksistensi adanya peraturan yang disepakati di suatu negara. Karena konsep kita bicara bernegara, teman-teman, konsep kita bernegara itu negara melakukan suatu bentuk kumpulan masyarakat yang mana masyarakat berkumpul, ada wilayah, ada pemerintah yang berdaulat, kemudian diakui oleh negara lain. Itu merupakan keterangan atau makna yang disebut adalah dengan negara. Namun setelah ada negara terbentuk, mungkin ada rakyat, ada pemerintah, ada pemerintah. Rakyat dan pemerintah itu kemudian bersepakat membuat yang dinamakan dengan kontrak sosial. Kontrak sosial itu merupakan bagian kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah, antara rakyat dengan pemerintah. Di sini disebut adalah kontrak sosial. Kontrak sosial bisa berbentuk, teman-teman, peraturan. Nah, peraturan pertama kontrak sosial itu adalah yang disebut dengan konstitusi atau hukum dasar, groundwork, konstituer atau dalam bahasa Prancisnya itu merupakan kesepakatan kontrak sosial yang menjadi bagian adanya suatu negara. Maka negara setelah itu dibentuk, negara itu membuat peraturan sebagai bentuk cita-cita harapan dari para the founding fathers and the founding mothers di sini. Itu merupakan bagian konstitusi di situ, teman-teman. Maka konstitusi itu merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa atau nation state. Apalagi bangsa tersebut itu berbentuk negara hukum, maka konstitusi itu hal yang sangat penting gitu. Kalau sudah merdeka atau merdeka lama, negara akan membuat konstitusi terlebih dahulu. Negara akan membuat konstitusi terlebih dahulu untuk mengatur bagaimana kewenangan lembaga negara. Yang dibentuk terlebih dahulu, teman-teman, konstitusi. Karena itu yang mengatur kewenangan lembaga negara dan mengatur hak asasi atau hak konstitusional. Look for all their power and authority. Maka kemudian konstitusi itu hukum asli dalam di mana sistem pemerintahan dibuat, dan itu memiliki cabang-cabang pemerintah di sini. Maka hukum aslinya itu disebut adalah konstitusi di sini, teman-teman. Hukum pertama kali itu adalah konstitusi. Halo Mareta. Bentar teman-teman ya, saya sambil minum kopi terlebih dahulu. Teman-teman sambil kuliah bisa sambil sambil makan-makan juga nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan, teman-teman tulis di bawah ya. Maka hukum dasar pertama itu hukum primer itu di sini. Karena manakala pemerintah menjalankan amanat atas nama rakyat, dia kan pemerintah menjalankan tugas atas nama rakyat di sini. Dia tidak bisa pemerintah itu mengatasnamakan diri atas nama rakyat. Konstitusi suatu negara. Karena
Kalau kita lihat karakter suatu negara itu, baik itu negara demokrasi ataupun negara kerajaan ataupun itu negara sosialis, itu yang dilihat adalah konstitusinya, teman-teman. Itu yang mengatur. Masyarakat bebas, masyarakat yang terkekang atau bentuk pemerintahannya itu hari ini dilihat dari konstitusinya. Saat ini di Thailand ada terjadi demo. Hari ini di Thailand terjadi demo. Saya ke Thailand tahun itu 2016. Saat ini 2020, kalau teman-teman cek di informasi berita online hari ini itu masyarakat Thailand demo terhadap kebijakan pemerintah Thailand yang merubah konstitusi karena lebih menguatkan militer. Jadi masyarakat yang diminta oleh rakyat Thailand di situ. Walaupun saya rasa tidak mudah juga. Kenapa nggak mudah? Kenapa nggak mudah? Karena memang merubah konstitusi tidak semudah kita membalikkan telapak tangan di sini. Untunglah kita di Indonesia, karena di Indonesia itu kita punya hak yang cukup luas dan kita kemudian di konstitusi kita mengatur yang cukup enak. Maka kemudian teman-teman merasa Malaysia enak, teman-teman merasa mungkin Amerika Serikat enak. Prakteknya teman-teman lebih enak di Indonesia. Lebih enak di Indonesia karena di konstitusi mengatur dengan santai. Di Indonesia itu kita bisa dengan mudah menyatakan pendapat. Sedangkan di negara lain itu nggak semudah di negara kita, teman-teman. Oke, kalau kita bicara konstitusi tadi, maka instrumennya, kalau kita bicara konstitusi, instrumennya itu tertulis itu, dan instrumen itu tidak berlakunya konstitusi di Amerika Serikat itu berdasarkan apa, teman-teman? Dari persetujuan masyarakat Amerika Serikat gitu loh. Maka disebut dengan sebutan itu adalah Constitution of Justian of Constitution of Clarendon. Karena itu menjadi bagian dari konstitusi masyarakat Amerika Serikat di sini. Dan kemudian kan kita tahu Montesquieu dengan judul bukunya L'Esprit de Lois gitu. Montesquieu ini ingin ada konstitusionalisme itu atau undang-undang dasar tidak merupakan hanya satu dokumen gitu. Tapi yang diinginkan oleh Montesquieu ada namanya bagian antara eksekutif, legislatif dan yudisial di sini. Maka di konstitusi itu dibagi, teman-teman, ada bagian kita ada teori teras politika yang didengungkan oleh Montesquieu. Ada pembagian kekuasaan, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif di sini, teman-teman. Yang mana kemudian ada pembagian kekuasaan yang diterangkan oleh Montesquieu tadi di sini. Pembagian
kita bicara konstitusi maksud undang-undang atau aturan, maka ada karena kita kalau bicara konstitusi kan kita fokus utama konstitusi itu adalah public power. Apa itu public power? Wewenang di sini. Public power. Inti dari konstitusi adalah public power, wewenang untuk mengatur kewenangan antar lembaga negara di sini, teman-teman. Maka kemudian kita tahunya kan ada pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Karena konstitusi itu yang ingin mengatur kemudian kewenangan dari lembaga negara. Kan kita tidak mau tuh ada eksekutif lebih kuat daripada yudikatif. Kemudian kita nggak mau tuh juga yudikatif maka dengan seperti itu rumah tangga menjadi maju. Dalam bentuk kita bernegara pun sama, teman-teman. Jadi tidak ada istilah eksekutif lebih dominan, yudikatif lebih dominan, karena di konstitusi itu mengatur itu adalah tentang public power, kekuatan publik atau wewenang dari setiap lembaga negara. Itu diatur di konstitusi. Agar antar institusi itu baik institusi, kan kita tahu di dalam hukum tata negara itu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Tapi yang teman-teman ketahui juga di situ adalah tidak hanya eksekutif, legislatif, yudikatif, teman-teman, tapi ada yang dinamakan dengan the state of auxiliary bodies, lembaga negara tambahan di sini. Lembaga negara tambahan itu seperti KPU, Bawaslu, itu diatur di konstitusi, teman-teman. Nah, konstitusi itu hukum dasar, groundwork yang mengatur tentang public power atau wewenang di sini. Dan kemudian teman-teman consider the ways in which the power of the state is organized and applied, with the relationship between the different institutions which exercise interest. Jadi maknanya konstitusi menurut Hanks adalah fokus hukum konstitusi adalah kekuasaan publik atau wewenang. Perhatian utama ditujukan pada kekuasaan negara yang ditata dan diterapkan melalui hubungan antar lembaga-lembaga berbeda yang menguji kekuasaan negara dan hubungan-hubungan antara lembaga-lembaga itu dengan kepentingan individu dan sosial. Di situ kemudian fokus hukum konstitusi yang mengatur kewenangan antar lembaga negara agar kenapa? Karena berhubungan langsung dengan rakyat. Maka kalau teman-teman lihat, kalau kita ada pemilu itu, kemarin kan kita bicara pemilu, teman-teman, pemilihan umum. Pemilihan umum itu memilih presiden, DPR, DPRD. Tapi kalau lihat teman-teman di Amerika Serikat, milih ke jaksa agung itu melalui pemilihan umum. Memilih ketua pengadilan negeri atau mahkamah agung itu pemilihan umum. Yang menentukan itu adalah rakyat, teman-teman, bukan cuma tapi pejabat publik. Kalau di Amerika Serikat itu pejabat publik, presiden, DPR itu pilih rakyat, tapi juga kejaksaan agung, kemudian pengadilan negeri itu dipilih oleh rakyat, teman-teman.
bisa, tapi belum mengatur sejauh itu. Kita belum mengatur sejauh itu. Kita lanjut. Maka kita bicara konstitusi itu yakni kita bicara isi elemen material dan juga suara dokumen di sini. Karena kan konstitusi adalah hukum dasar suatu negara, hukum dasar suatu negara yang mengatur konstitusi, hukum dasar suatu negara yang mengatur lembaga negara di sini. Konstitusi itu kemudian teman-teman menjadi pegangan dari setiap lembaga negara untuk bertindak melakukan tugasnya. Melakukan tugasnya. Dengan adanya konstitusi itu, dengan adanya konstitusi yang mengatur tugasnya itu, teman-teman, perkembangan jalannya pemerintahan bisa berjalan dengan baik dengan saling adanya mengawasi di situ. Karena kan lembaga negara tidak bisa berjalan tanpa ada aturan yang mengatur kewenangan lembaga negara. Maka fungsi regulatif yang ada di konstitusi itu mengatur lembaga negara agar menjalankan tugasnya, teman-teman. Mengatur tugasnya. Maka dari betul nggak, teman-teman? Yang buat undang-undang siapa? DPD atau DPR? Betul, teman-teman. Yang buat undang-undang itu adalah DPR. Kenapa DPD tidak boleh membuat undang-undang? Karena aturan mengatur adalah yang buat undang-undang di konstitusi adalah DPR. DPD cuma perwakilan daerah, maka DPD konstitusional. Negara Indonesia negara demokrasi konstitusional, bukan negara demokrasi absolut di sini. Mengapa kita sebut negara Indonesia negara demokrasi konstitusional, teman-teman? Karena negara Indonesia itu demokrasi, tapi tetap berdasarkan konstitusi di sini. Berdasarkan konstitusi di sini, teman-teman. Oke, dari sini dulu ada pertanyaan, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan dulu? Oke, kita lanjut, teman-teman. Maka kita kan tahu kalau ada Mahkamah Konstitusi itu untuk menguji kewenangan lembaga negara. Makasih, Eris. DPR, Pak. Ya, DPR, Eris. Makasih, Eris. Betul, yang buat undang-undang adalah DPR, Eris. Apa wewenang dari MK, Eris? Wewenang MK itu pertama menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kedua yakni menguji sengketa pemilu. Ketiga itu menguji kewenangan lembaga negara. Keempat itu Putri? Keempat wewenang MK, Putri? Keempat itu yakni menguji pemakzulan presiden. Kelima itu yakni pembubaran partai politik. Itu fungsi dari Mahkamah Konstitusi dan itu ada hukum acaranya, teman-teman. Ada hukum acaranya. Ada hukum acara semua di situ. Maka itu wewenang MK untuk mengatur. Kalau kita punya undang-undang dasar sebagai konstitusi, siapa yang mengujinya? Kalau kita ada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung tidak. Tapi kemudian dibuatlah Mahkamah Konstitusi, teman-teman, untuk mengatur tadi itu, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, karena undang-undang dasar itu konstitusi Indonesia, dan kemudian
menguji pendapat DPR tentang pemakzulan presiden, menguji sengketa pemilu itu melalui Mahkamah Konstitusi. Maka Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai the guardian of constitution, sebagai penjaga konstitusi. MK juga disebut sebagai the interpreter of constitution, penafsir tunggal konstitusi. Itu adalah MK, teman-teman, Mahkamah Konstitusi, dari hakim itu. Yang melakukan judicial review adalah Mahkamah Konstitusi. Maka eksistensi konstitusi dibuktikan dengan adanya Mahkamah Konstitusi. Percuma kita punya undang-undang dasar, namun tidak ada peradilan khusus yang menangani tentang konstitusi di sini. Konstitusi tetap dibutuhkan untuk sebagai muatan membuat hak-hak konstitusional warga negara itu diakui di Indonesia di sini. Oke, teman-teman ada pertanyaan dulu. Eris, Baher, Putri Ayu 00 ada pertanyaan dulu, Putri. Maka itu teman-teman ya, kalau teman-teman nanti ada rezeki, selain teman-teman lulus teman-teman lulus S1, saran saya sih, ambil sertifikat pelatihan mediator atau sertifikat pelatihan legal drafter, pembuat undang-undang. Jadi Eris, kita kita punya kelemahan, kita jarang orang-orang yang bisa ahli pembuatan undang-undang. Dan itu ada pelatihannya. Kalau seumpama teman-teman punya sertifikat keahlian mediator, teman-teman sertifikat keahlian sebagai legal drafter, pembuat undang-undang namanya, legal drafter pembuat undang-undang, teman-teman punya keahlian sebagai sertifikat keahlian pengacara, itu dibutuhkan karena itu sertifikat keahlian, atau mempunyai sertifikat keahlian sebagai auditor hukum. Itu teman-teman yang cukup mendukung untuk karir teman-teman semua. Saran saya mungkin teman-teman kalau ada uang disisihkan untuk bisa ikuti pelatihan tersebut, karena itu menjadi skill tambahan kita sebagai sarjana hukum bisa menangani sengketa dengan cara apa? Sertifikat keahlian. Ijazah banyak. Teman-teman yang bergelar ijazah SH itu banyak, tapi yang punya sertifikat keahlian itu sedikit, teman-teman. Kalau ada rezeki, disimpan uangnya untuk ambil invest ke pelatihan keahlian di sini. Itu dulu teman-teman yang bisa saya terangkan. Mungkin ada pertanyaan dulu. Eris, Baher, Putri, Rasid, Kiki, Hakiki, Bagja Satria, Wits. Any question? Miftah, halo Miftah, apa kabar? Karisma Mufid, apa kabar? Kang Zair, apa kabar? Ada pertanyaan dulu teman-teman? Eris, Hilda, Nur Sabrina, _27. Kalau seperti Pak, jika konstitusi diuji oleh MK, maka KUHP Indonesia mengapa masih pakai BW? KUHP kita Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau KUH Perdata itu kita gunakan Google Red Book BW. Mengapa perlu, saya aninya Eris dulu ya, Pak, jika konstitusi diuji oleh MK, maka KUHP Indonesia mengapa masih pakai BW? Karena kita kan sebenarnya tingkat KUHP dengan undang-undang Eris masih tinggian undang-undang dasar atau konstitusi. Tapi sampai hari ini kita kan pernah menguji tentang KUHP kita. KUHP kita pernah diuji ke undang-undang dasar, tapi tidak merubah KUHP Perdata. Kita masih gunakan KUH Perdata BW. Karena kita belum adanya itu Eris, belum ada belum ada perubahan. Kemarin kita aja RUU KUHP Pidana itu sudah dibuat undang-undang baru, tapi banyak demo, nggak jadi lagi. RUU KUH Perdata kita juga belum disahkan di situ Eris. Maknanya kita gunakan KUHP Perdata karena BW itu karena kita belum mempunyai bentuk khusus mengenai KUH Perdata. Kita belum itu Eris, belum. Kalau pengujian KUH Perdata itu di Mahkamah Konstitusi sudah sering, tapi kan kita pahami ada namanya asas hukum oleh spesialis derogat legi general. Kalau kita bicara korupsi, yang digunakan itu kan undang-undang korupsi, bukan KUHP Pidana Eris. KUH lex spesialis itu asas hukum Eris. Lex spesialis derogat legi general, undang-undang bersifat khusus menyampaikan sifat undang-undang bersifat umum. Kemudian undang-undang baru mengesahkan undang-undang yang lama. Kan itu terjadi Eris. Maka KUH Perdata tetap tapi menggunakan undang-undang yang ada baru juga. Tidak semuanya itu dirubah, tapi ada sebagian Eris. Tapi memang sadari Eris tidak mudah merubah KUH Perdata. Kita terbiasa menggunakan BW masalahnya.
Kalau KUH pidana kita kan gunakan Wetboek van Strafrecht, KUH pidana Belanda di situ. Itu yang Eris saya rasa tidak mudah, tergantung will politik dari DPR pembuatan itu. Tapi sampai hari ini kita masih membutuhkan itu, Eris. Yang dibutuhkan kita masalah RU KUHP pidana, karena itu kita ingin membuat KUHP pidana dan KUHP Perdata Sosial dan Kultur di Indonesia. Oke, itu Eris. Putri Ayu 00, pelatihannya berapa bulan Pak? Kalau pelatihan Putri saya waktu itu 1 minggu Putri di Semarang. Tapi alhamdulillah Putri, ternyata itu manfaat bagi saya. Manfaat lumayan lah Putri, penghasilan dari saya pengacara ada, serikat pengacara ada. Tapi karena saya PNS, nggak saya gunakan di pengadilan ya. Kalau saya hari ini punya sertifikat keahlian mediator. Ini baru Mas Lik Jamil, selamat datang. Saya ini kan punya serikat pelatihan mediator, maka saya mediator terdaftar. Kan mediator ada 2 Putri, ada mediator hakim, ada mediator di luar hakim. Saya mediator di luar hakim Putri. Maka sengketa perdata, baik itu sengketa tanah, sengketa perceraian, sengketa waris, harus mediasi terlebih dahulu. Karena permanya itu mengatur Putri harus mediasi. Saya pelatihan mediator itu kemudian sertifikat mediator Putri saya gunakan untuk sebagai mediator di pengadilan agama dan pengadilan negeri Putri. Lumayan Putri sih, ada tambah-tambahan. Dan itu kemudian kalau Putri punya sertifikat mediator itu enak Putri. Nanti Putri bisa, selain Putri sebagai praktisi hukum, Putri bisa ngajar juga, atau Putri sebagai ibu rumah tangga itu bisa menambah penghasilan lah gitu. Maka kemudian profesi hukum Putri itu tidak hanya pengacara, dosen, tidak hanya polisi, ada mediator, ada legal drafter, pembuat undang-undang. Itu masih jarang sekali orang ambil itu. Orang taunya pengacara. Tapi hari ini orang kan tidak tahu ada namanya kurator. Kurator itu orang yang mempilotkan perusahaan. Jadi dia yang bisa ngitung. Itu ada pelatihannya. Tidak kuliah itu. Itu semua pelatihan teman-teman. Pelatihan. Oke. Pelatihannya itu yang Putri ya. Pelatihan mungkin 1 bulan Putri. Saya waktu mediator 1 minggu. Tapi sertifikat yang saya dapat bisa saya bawa kemana-mana Putri. Karena hari ini mereka nggak lihat ijazah Putri. Yang dia lihat itu adalah keahlian kamu itu apa. Kayak orang sekolah teknik Putri. Teknik bangunan Putri. Itu yang dilihat tidak dia ijazah masalah sarjana teknik, bukan Putri. Yang dilihat Putri itu adalah keahlian tentang P3K, yakni keselamatan kerja, K3. Keselamatan kerja itu yang dibutuhkan. Keahlian sertifikat tadi. Itu Putri ya. Ya di Syafa garing _07. Berbicara trias politika yang digagas Montesquieu ini digunakan, namun pada masa transisi reformasi di era Gus Dur ada kesenggangan antara eksekutif dengan DPR dalam usaha pelengseran. Betul. Riyadi, kasusnya Gus Dur itu adalah maksudnya adalah kasus Blogate. Jadi Gus Dur waktu itu ke Brunei, kemudian Sultan Brunei Sultan Hasanan Bolkiah memberikan bantuan uang kepada Gus Dur. Berapa triliun itulah. 1 triliun tidak salah Riyadi. Setelah itu oleh DPR, karena Gus Dur kan punya kelemahan itu ya, tidak melaporkan. Dianggap Gus Dur mendapatkan uang dari Sultan Hasanan Bolkiah itu sebagai bentuk suap. Padahal kan Gus Dur punya 2 jiwa, sebagai presiden dan sebagai Gus Dur, pribadi Gus Dur. Dan di situ kemudian karena partai PKB kurang begitu kuat, karena waktu itu yang milih Gus Dur kan melalui DPR, bukan pemilihan umum. Disitulah kemudian ada rencana politik dari Megawati melengsarkan Gus Dur dari di PDIP. Iya kan? Dan kemudian Riyadi, Gus Dur naik secara lengser dari presiden, karena DPR lebih condong pada pemilihan waktu itu menganggap Gus Dur itu bersalah tanpa melalui prosedur konstitusi. Waktu itu belum ada pelengseran harus melalui MK, Riyadi. Harusnya kan kalau dimakzulkan itu harus diturunkan itu harus melalui MK. Kayak Bupati hari ini kan harus melalui Mahkamah Agung. Bupati Jember, pemakzulan Bupati Jember kan harus melalui Mahkamah Agung dulu. Baru kemudian diputuslah Bupati itu bersalah atau tidak, Riyadi. Maksud saya di sini adalah pemakzulan itu memang kalau kewenangan penuh trias politika dipegang oleh lembaga politik kayak DPR atau DPRD, itu membuat kemudian itu kurang adil. Maka perlu di situ adalah lembaga hukum. Maka semenjak hari ini setiap menguji melengsarkan
Presiden harus melalui putusan MK dulu. Setelah dilengsarkan pemakzulan secara politik, harus dimakzulkan juga di Mahkamah Konstitusi kalau presiden. Kalau gubernur, bupati, wali kota, manakala dia dilengsarkan oleh DPRD, harus diuji di Mahkamah Agung. Itu di Undang-Undang 23 tahun 2014. Ini yang kemarin Mas Riri Jamil tanyakan, Mas Riri. Itu yang mungkin kalau Mas Riri ada mungkin bisa bisa menjawab pertanyaan Mas Riri kemarin. Mas Riyadi 07, pelaksanaan dengan dalih Bulog Gate dan Brunei Gate, pada saat itu DPR membentuk pansus untuk mencari celah Gus Dur. Benar tanggapan Bapak? Itu tanggapan saya, Mas Riyadi. Memang tanggapannya waktu itu belum ada undang-undang, yang undang dasar belum mengatur pengesaran presiden harus melalui MK. Pada waktu 2001 itu belum mengatur itu. Saat ini kan undang-undang dasar mengatur pemakzulan. Pemakzulan itu pelengseran atau menurunkan jabatan, Mas Riyadi. Hari ini sesuai dengan putusan undang-undang dasar, melengsarkan presiden, Mas Riyadi, itu tidak serta-merta secara politik, harus melalui proses hukum. Jadi dilengsarkan oleh DPR RI kemudian mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menguji pendapat DPR apa betul presiden itu menerima Bulog Gate atau Brunei Gate. Karena dulu itu adalah rawan politik, belum diatur oleh Undang-Undang Dasar. Tapi sekarang susah. Sekurang itu, Mas Riyadi, melengsarkan bupati, gubernur, wali kota nggak semudah melengsarkan Gus Dur waktu itu. Susah, kan aturan yang rumit sekarang. Kayak melengsarkan bupati Jember, Mas Riyadi, kalau Mas Riyadi ngikuti gosip politik di Jember kan nggak selesai itu. Karena sampai hari ini pun pemakzulan Bupati Jember belum masuk ke MA, Mahkamah Agung. Maknanya apa? Cuma dimakzulkan melalui politik, tapi bukan melalui proses hukum. Proses hukum melalui apa? Pengajuan ke Mahkamah Agung pendapat DPRD itu. Maka yang saya bisa jawab, kasus Gus Dur 2001 sebagai kacamata konstitusi, sejarah konstitusi kita, ada kelemahan di Undang-Undang Dasar. Maka semenjak itu Undang-Undang Dasar dirubah, Mas Riyadi, bahasanya untuk melengsarkan presiden, Mas Riyadi, harus melalui putusan MK. Setelah putusan MK mungkin sepakat melengsarkan presiden, baru di sidang MPR. Karena DPR dan MPR adalah lembaga politik. Itu Mas Riyadi Syafa _07. Bolehlah nanti kalau mau ikut pelatihan hubungin jenengan. Boleh juga Irma Rofita kalau setelah lulus SH, mungkin Irma kalau mau ambil dosen, kalau ini pilihannya. Kalau Irma mau ambil dosen, ambil S2. S2 lihat kacamata ya, Irma. Kalau di HTN ini kita lemah di konstitusi sama lemah di pembuat undang-undang. Itu lemah kita. Kalau HTN 3 orang ahli HTN banyak, tapi yang spesialisasi undang-undang, pembuat undang-undang sama spesialisasi hukum acara MK itu jarang. Ambil itu Irma. Ambil itu. Kita kalau ambil dosen karena itu jarang yang ahli di bidang itu. Sama membuat undang-undang. Kalau Anda ingin langsung kerja, teman-teman, selalu SH ataupun sebelum ambil pengacara ataupun ambil pelatihan mediator atau ambil pelatihan legal drafter, pembuat undang-undang. Atau juga ambil namanya pelatihan auditor hukum. Itu sebagai spesialisi teman-teman walaupun sarjana hukum punya keahlian bidang ini. Itu yang dibutuhkan hari ini. Teman-teman kalau punya keahlian, saya punya pelatihan mediator pengacara. Mediator saya bisa masuk PAPN seluruh Indonesia. Pengadilan agama, pengadilan negeri pasti ada sengketa perdata. Dan itu di peraturan Mahkamah Agung, setiap sengketa wajib melalui proses mediasi dan itu perlu mediator. Nah, sertifikat mediator itu, walaupun hari ini dia bukan sarjana hukum, bisa ambil sertifikat mediator, teman-teman. Saya baru dari pengadilan negeri hari ini. Karena saya masuk dalam daftar mediator pengadilan negeri Jember di sini, teman-teman. Pak Basuki berarti dosen lepas? Enggak, itu pengabdian saya sebagai dosen gitu loh. Pengabdian dosen. Pak Basuki uangnya ada nggak? Banyak, teman-teman. Pak Basuki mediator uangnya banyak. Itu jalan rezeki itu aja. Maka kemudian teman-teman jangan malas belajar, jangan malas tanya. Irma jangan malas tanya, Irma, terus belajar. Nanti teman-teman dengan bertanya itu teman-teman tahu peluang-peluang mana. Ini kita sarjana hukum mau ngapain ya, masa mau nikah enggak. Itu Irma ya, Putri Ayu, Ria Risma, Ferdiansyah Nyot,
3028 itu teman-teman. Semangat. Apalagi ya? Ada pertanyaan lagi nggak ini? Ferdiansyah, ambil ini ya, apa itu? Yang saya rasakan adalah teman-teman harus punya keahlian. Baik itu sebagai keahlian sebagai orang hukum atau luar hukum atau teman-teman pengusaha. Kita tidak bisa mengandalkan cuma ijazah, baik ijazah 1, ijazah S2. Teman-teman yang dilihat itu adalah keahlian kamu itu apa, what you can do, apa yang kamu bisa. Bukan kamu dilihat itu adalah kamu adalah sarjana hukum dari UI, dari Unpad, enggak. Kamu sarjana UI, Unpad kalau nggak bisa apa-apa juga percuma juga. Yang dilihat adalah kamu bisa apa, buat jurnal, oke, gitu. Nulis buku kamu berapa, gitu. Kamu ahli di bidang penyelesaian sengketa apa, pajak atau lain-lain, itu teman-teman. Kamu pengacara kamu keahlian kamu pengacara apa, perdata atau pidana, itu teman-teman dibutuhkan. Silakan teman pilih, besok mau jadi apa. Dan itu jangan nanti setelah kerja, enggak, dari sekarang kita siapkan. Saya ini jadi dosen, saya siapkan semenjak S1 loh teman-teman. Saya dosen di IAIN Jember ini saya siapkan dari S1, jauh hari saya, 2007 dari saya pandang, saya jadi dosen gitu. Jauh-jauh hari teman-teman. Menyiapkan itu, kebukanya ternyata 10 tahun. Kebuka itu dalam bidang usaha itu, usaha apapun itu jaraknya 10 tahun. 10 tahun teman-teman. Orang bisa merasakan hasilnya 10 tahun. Kalau teman-teman cuma main-main aja, kurang fokus, 10 tahun teman-teman rugi nanti. Maka nyiapkan teman jadi pengusaha, jadi politik, jadi apapun, disiapkan dari sekarang. Jarak 10 tahun teman-teman berhasil di situ. Maka kemudian setelah kita punya jarak, punya taktik, apa yang harus kita lakukan? Ilmu, relasi, belajar, doa. Iya kan? Disiapkan. Bukan nunggu teman-teman jadi, tapi harus sekarang siapkan. Kalau teman-teman hari ini itu 2020, berarti teman-teman berhasil nanti 2030-an. Pak Basuki lama, enggak, cepat teman-teman. Trust me, cepat. Horinisa 203, maaf Bapak saya agak paham Bulog Gate dan Brunei Gate. Itu apa dan bedanya apa? Maaf Pak, masih belum paham. Makasih. Bulog Gate itu badan usaha logistik Riyadi Syafa, betul. Bulog Gate dan Brunei Gate. Jadi itu ceritanya itu Presiden Gus Dur waktu itu 2001 mendapatkan bantuan dana dari Sultan Hasanah Bolkiah. Uangnya sekitar 1 triliun sampai 1,5 triliun Horinisa. Uang tersebut diberikan pada Gus Dur waktu itu. Tujuannya waktu itu informasinya adalah untuk bantuan terhadap Indonesia. Kemudian kasus tadi oleh Gus Dur, karena memberikan pada Gus Dur, berarti kan dalam konsep kiai itu kan kayak orang kiai itu nyabis lah. Kan itu berikan pada Gus Dur apa presiden? Karena Gus Dur melaporkan itu, kemudian Gus Dur dipermasalahkan karena Gus Dur tidak melaporkan mendapatkan bantuan dana dari Sultan Hasanah Bolkiah, padahal Gus Dur ingin membangun Indonesia. Kan waktu itu DPR kayak kekanak-kanakan waktu itu, karena ada kesenjangan antara DPR dengan Gus Dur. Karena DPR kan sering berantem terus, maka Gus Dur sering mengucapkan waktu itu DPR seperti taman kanak-kanak. DPR Indonesia kemudian merasa tersinggung di situ kan. DPR karena lembaga politik, banyak juga dari Partai Golkar, PDIP. Orang-orang mikir-mikir kan bagaimana cara melengsarkan Gus Dur nih gitu sebagai presiden. Digunakanlah celah itu untuk melengsarkan Gus Dur. Itu adalah praktek ketatanegaraan kita waktu itu. Karena DPR bisa melengsarkan presiden, tapi sekarang kalau melengsarkan presiden dia harus melalui MK. Setelah putusan dari DPR mengusulkan presiden sekarang ya, maka kemudian dari tahun setelah menjadi politik sejarah kita Indonesia. Maka kemudian mana kita jadi pemimpin Indonesia, hati-hati. Kalau nerima uang dari orang lain, hati-hati. Maka seringkali orang ngasih uang itu ada kepentingan Indonesia. Juga Indonesia kalau dikasih Riyadi Syafa ini, mungkin Mas Riyadi mau ngasih sesuatu pada Indonesia harus curiga. Mas Riyadi ngasih coklat, ngasih sesuatu pada Indonesia, pasti ada sesuatu di situ. Normal nggak pikiran seperti itu? Normal teman-teman.
Maka di balik pelajarannya adalah saat kita menerima sesuatu dari seseorang yang tidak kita kenal, harus hati-hati. Berarti dia punya kepentingan. Kepentingan itu apa? Bisa jadi menjatuhkan. Yang itu ada bantuan. Bisa searching kasusnya Bulogit sama Brunegit tentang pemakzulan presiden. Tapi hari ini itu semenjak kasusnya Gus Dur itu tidak bisa orang melengsarkan presiden dengan mudah, bisa. Karena aturan cukup ketat dan kemudian di Undang-Undang Dasar kita melengsarkan presiden itu harus melalui proses Mahkamah Konstitusi, sedangkan kalau melengsarkan bupati, gubernur, wali kota harus melalui Mahkamah Agung di sini. Itu teman-teman, Mas Riyadi Syafa ada sanggahan juga? Teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, Den Aris,